bagaimana lahirnya Nabi SAW. Ya, Nabi SAW lahir buah pernikahan dari ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah bintu Wahab. Ya. Abdul Muttalib, dia pernah bernazar. Kakek Nabi Abdul Muttalib tadi yang punya Zamzam. Dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih salah satunya. Saya akan sembelih salah satunya. Ya. Dan kenapa Abdul Muttalib bernazar demikian? Para ulama menyatakan dia mengucapkan nazar ini waktu dia sedang gali Zamzam, anaknya cuma satu tadi Al-Harith. Waktu dia dikepung oleh orang Quraisy minta untuk diberi jatah Zamzam, maka dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau ini anak saya cuma satu. Kalau saya punya anak 10, saya sembelih satu. Ya, saya sembelih satu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah, anaknya jadi 10. Dia punya anak 10 laki-laki dan anak perempuan ada beberapa. Jadi seluruh anak 10 laki-laki ini semuanya paman-paman Nabi. Satunya bapak Nabi, 9-nya paman Nabi SAW. Siapa 10 orang tersebut? Anak-anak Abdul Muttalib. Jadi rupanya Abdul Muttalib ini istrinya kalau nggak salah 4 ya. Dari 4 istri tersebut, maka anaknya 10 ya. Taib, yang pertama anak tertua namanya Al-Harith ya, dan ibunya adalah Sofiyah bintu Jundub. Yang kedua namanya Az-Zubair. Ya, ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketiga Abdul Uzza. Abdul Uzza inilah Abu Lahab. Abdul Uzza Abu Lahab, ibunya adalah Aminah binti Hajar. Kemudian yang keempat Al-Muqawwam, ibunya adalah Halah. Yang kelima adalah Dhirar, ibunya Natlah. Yang keenam Abu Talib, ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketujuh Hajal, ibunya adalah Halah bintu Huhaib. Yang kedelapan Abdullah. Jadi 8 ini ayahnya Nabi, nomor keberapa? Nomor ke-8. Abdullah ayahnya Nabi dan ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Kemudian yang ke-9 Hamzah, ibunya adalah Halah bintu Huhaib. Yang ke-10 adalah Al-Abbas dan ibunya adalah Natlah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun 6 putrinya adalah Sofiyah, Ummu Hakim, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Jadi anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang satu ibu ada 3 orang, Zubair, Az-Zubair, kemudian Abdullah, bapaknya Nabi, kemudian Abu Talib. Ini 3 bersaudara yang satu ibu. Sisanya Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, Al-Harith, ini ibunya beda. Dari sini kita tahu rahasia kenapa begitu dekatnya antara Abu Talib dengan Abdullah. Kenapa Abu Talib sangat sayang kepada Nabi SAW? Karena Abdullah dan Abu Talib, bapaknya Nabi dengan Abu Talib satu ibu. Satu ibu. Adapun paman-paman yang lain ibu ya. Nah, waktu Nabi diutus menjadi seorang nabi, yang masih hidup dari paman-pamannya cuma 4 orang. Waktu Nabi diutus menjadi seorang nabi tatkala beliau berusia 40 tahun, yang masih hidup dari paman-pamannya 9 orang ya. Semuanya sudah meninggal, 5 orang tinggal 4. 4 orang tersebut adalah Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah dan Al-Abbas. 4 orang. 2 orang meninggal dalam kondisi musyrik, 2 orang masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Yang meninggal dalam kondisi musyrik Abu Lahab, yaitu tadi Abdul Uzza namanya. Kemudian satunya lagi siapa? Abu Talib. Dua-duanya meninggal dalam kondisi musyrik. Yang meninggal dalam kondisi Islam Hamzah, meninggal dalam perang Uhud, kemudian Al-Abbas meninggal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirnya Abdul Muttalib melaksanakan nazarnya. Dia pun akhirnya ingin menyembelih putranya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat sayang kepada Abdullah. Mulailah kemudian ya, ada yang kasih ide, wahai Abdul Muttalib, jangan kau sembelih anakmu ya. Pilih antara anakmu atau 10 ekor onta. Kemudian buatlah undian. Ya. Akhirnya kemudian ya Abdul Muttalib membuat undian. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anakku atau 10 ekor onta. Dia buang, ternyata yang jatuh anaknya. Waduh. Harus disembelih anaknya. Enggak, tambah lagi 10 ekor onta. 10 ekor onta kedua. Ya Allah, anakku atau 10 ekor onta. Ternyata keluar lagi Abdullah yang harus disembelih. Dia ulangi lagi. Yang ketiga keluar lagi Abdullah. Yang keempat keluar lagi Abdullah. Yang kelima keluar lagi Abdullah. Sampai ke-9 keluar lagi apa? Abdullah. Dia masih lanjut. Yang ke-10 baru kemudian 100 ekor, 10 ekor onta. Akhirnya dia tidak menjadi menyembelih putranya Abdullah, dia sembelih 100 ekor onta. Ya. Paham? Inilah asal muasal kata para ulama munculnya diyah
Ya, barang siapa yang membunuh seorang tanpa sengaja maka dia harus bayar diyat. Diyat tersebut adalah senilai 100 ekor onta. Dan ini terus masih berlaku di Arab Saudi sampai sekarang. Kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaja, misalnya kecelakaan atau apa, maka diyahnya adalah 100 ekor onta. Allah menjaga Abdullah karena Abdullah adalah ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Antara Abdullah dan Aminah ketemu dengan di Kilab, di kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah. Ya. Kemudian akhirnya lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cerita-cerita tentang bagaimana proses pernikahannya maka tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang sahih, ya. Cuma ada sebagian riwayat-riwayat dhaif yang menyebutkan tentang Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah punya istri yang lain selain Aminah. Ada yang mengatakan Abdullah melakukan nikah istibdha, yaitu seperti kita pernah jelaskan, ada seorang laki ingin mendapat bibit unggul maka dia suruh istrinya bersih kemudian suruh digauli oleh Abdullah. Ya, dan ini semua riwayat yang lemah. Ada yang mengatakan ada seorang wanita minta digauli oleh Abdullah, bapaknya Nabi. Kenapa? Dia melihat cahaya di bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum wanita digauli, Abdullah menggauli dulu Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menggauli Aminah, dia balik, wanita itu balik, ternyata cahaya sudah hilang dari wajah Abdullah. Maka dia bilang, saya tidak mau. Cahaya yang saya cari tersebut sudah hilang. Sudah hilang kemana? Sudah hilang ke Aminah. Tapi ini semua riwayatnya lemah. Semuanya riwayatnya lemah. Ya, sebagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah. Ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial, luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia nggak tahu, dia cari-cari.
Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam Sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah, oh lagi sujud. Tidak perlu cari-cari, paham? Tidak perlu cari-cari. Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah bintu Wahab dan akhirnya ibunya Aminah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya bapaknya itu Abdullah ketika sedang berdagang ke negeri Syam, beliau mampir ke kota Madinah. Kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di kota Madinah. Ketika itu Nabi masih dalam kondisi janin dalam perut ibunya. Oleh karenanya Nabi dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki bapak. Inilah puncak daripada keyatiman. Ada orang yang lahir masih ada bapaknya, masih ada ibunya, dia masih merasakan sentuhan ayahnya, baru kemudian ayahnya meninggal belakangan atau ibunya kemudian meninggal belakangan. Tetapi Nabi SAW waktu lahir bapaknya sudah tidak ada. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim lalu Allah menaungimu wahai Muhammad? Ya, dan ini adalah puncak keyatiman. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi ayahnya tidak ada, kemudian dia dirawat oleh ibunya. Dan banyak orang-orang berhasil dirawat oleh ibunya. Contohnya Nabi Muhammad SAW, ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam beberapa surat. Allah hanya sebut tentang ibunya, Allah tidak sebutkan bapaknya di mana. Allah tidak jelaskan sama sekali. Nabi Isa alaihissalam juga yang merawat apa? Ibunya. Ya. Nabi Ismail juga yang merawat siapa? Ibunya. Taib. Bagaimana kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang riwayat-riwayat yang lemah yang menceritakan tentang keajaiban kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayatnya semuanya lemah. Di antaranya disebutkan Nabi waktu dilahirkan dalam kondisi tangannya langsung lahir, langsung keluar dari perut ibunya dalam kondisi bersandar seperti ini, melihat ke atas. Tapi hadisnya lemah. Demikian juga ada sebagian hadis disebutkan Nabi dilahirkan diletakkan di atas batu, dikasih kain, tahu-tahu batu tersebut pecah. Ini juga hadisnya lemah. Ya. Kemudian disebutkan juga waktu Nabi dilahirkan oleh ibunya pakai jimat-jimat di tangannya. Tahu-tahu jimat-jimat itu semuanya putus. Bagus hadis ini, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Kemudian juga dalam riwayat yang lemah juga, ibunya tatkala melahirkan tiba-tiba dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan namakan anakmu dengan Muhammad, tapi hadisnya juga lemah. Demikian juga disebut dalam hadis yang lemah. Waktu Nabi SAW lahir, maka istana kerajaan Persia bergetar. Ya, bahkan ada yang runtuh dari istana tersebut. Ini juga lemah. Ada yang mengatakan juga waktu Nabi SAW dilahirkan, maka api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia, apinya mati, tidak pernah mati selama ini. Mati kenapa? Karena lahir seorang Nabi. Ini juga hadisnya bagus, tapi hadisnya apa? Lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Hadisnya juga lemah. Ya. Oleh karenanya hadis-hadis yang lemah ini tidak bisa kita jadikan dalil. Ada hadis yang lain disebutkan hadisnya lemah juga, tapi lemahnya tidak terlalu parah. Ya, bahwasanya Nabi disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada yang lahir maka disunat tatkala masih kecil. Jadi ini hadis-hadis dhaif tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at ka'anna kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam." Aku ini adalah pengkabulan dari doa kakekku Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu pergi kota Mekah meletakkan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim." Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dikabulkan lama, setelah itu baru dikabulkan, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ternyata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku adalah pengkabulan doanya nenek moyangku Ibrahim alaihissalam, kata Nabi. Dan aku adalah kabar gembira
yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ya. Mim ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kata Nabi Isa, aku beri kabar gembira kepada kalian wahai kaumku bahwasanya akan ada seorang nabi setelahku namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, aku adalah mimpi ibuku. Waktu ibuku melahirkan aku, dia bermimpi ada cahaya keluar dari tubuhnya kemudian menerangi negeri Syam, menerangi negeri Syam. Ya, ini hadis yang sahih tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi." Waktu Nabi ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnain." Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu au uhiya ilayya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul yaitu pada hari Senin. Maka Nabi mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Hari Senin istimewa. Ada sebab ketiga kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin. Waktu ditanya Rasulullah SAW kenapa puasa Senin dan Kamis, kata beliau, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Dua hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari amalan hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin pada waktu amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Dari sini, dari dua hadis ini kita tahu sebab Nabi puasa hari Senin ada tiga. Pertama, karena pada hari Senin ya Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Yang ketiga, pada hari Senin amalan diangkat. Inilah tiga sebab kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Namun para ulama telah sepakat Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Nah, mereka khilaf pada bulan apa Nabi lahir. Bulannya mereka khilaf, kemudian tanggalnya pun mereka khilaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga ulama yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Lahir pada bulan Ramadan. Kenapa? Mereka menggunakan logika. Kata mereka, Nabi diutus menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, persis umurnya 40 tahun. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang rasul di bulan Ramadan. Kalau begitu, kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan. Faham logikanya? Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW lahir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir persis diangkat menjadi seorang rasul pada bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Maka kalau kita tarik mundur, berarti umurnya dia lahir juga bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini tidak kuat, menyelisih jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini pendapat mayoritas ulama. Taib. Yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal juga khilaf tentang tanggal berapakah lahir Nabi SAW. Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Semuanya ulama Syafi'iyah ini. Disebutkan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi, Ibnu Katsir dan Nawawi menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan bahwasanya Nabi meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Taib. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, datang dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kelima Rasulullah SAW lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya. Ya. Kenapa ada khilaf? Karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut, karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda dengan misalnya penentuan hilal. Kita harus lihat hilal tanggal berapa, karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin Idul Fitri, ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang bisa kita pastikan Nabi SAW lahir pada hari Senin. Ya. Ini yang bisa kita pastikan. Nah, bagaimana? Bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh. Nabi mengagungkan hari lahirnya.
Nabi menggantungkan hari lahirnya. Tapi bagaimana cara Nabi menggantungkan hari tersebut? Caranya Nabi puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Nah, kalau Anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, ikuti cara Nabi SAW. Caranya bagaimana? Puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi SAW, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW dilahirkan, ya, beliau disusui oleh ibunya, ya, sekitar, ya, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah disusui oleh ibunya, kebiasaan orang-orang Arab dahulu disusui juga oleh orang yang lain. Abu Lahab, paman Nabi, Abdul Uzza, dipanggil dengan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, ya. Makanya ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena namanya jelek, Abdul Uzza, hamba dari berhala apa? Uzza. Maka Allah sebutkan gelarnya, kunyahnya Abu Lahab. Sebenarnya namanya siapa? Abdul Uzza. Tabbat yada Abi Lahab. Harusnya tabbat yada Abdul Uzza. Tapi kalau Abdul Uzza diabadikan, ini jelek dalam Al-Quran. Kok ada nama hamba berhala dalam Al-Quran? Maka Allah sebutkan nama kunyahnya. Ya, taib. Waktu Nabi SAW ponakannya lahir, dia gembira. Maka dia ambil Nabi SAW, kemudian dia bawa ke budaknya bernama Thuwaibah. Maka Thuwaibah pun menyusui Nabi SAW. Ternyata, ya, Thuwaibah ini menyusui beberapa orang sebelum Nabi SAW. Di antaranya paman Nabi yang lahir sebelum Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu Hamzah lahir juga, saudaranya Abu Lahab juga menyusukan adiknya ini Hamzah kepada budaknya Thuwaibah. Kemudian juga, ya, Thuwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah Al-Makhzumi. Ya, jadi 3 orang disusui semuanya oleh Thuwaibah. Hamzah, Abu Salamah, dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 3 orang ini adalah 3 saudara sepersusuan. 3 saudara sepersusuan, ya.